Cilacap terkini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dengan anggaran 1 triliun lebih, bagaimana indeks pendidikan di Kabupaten Cilacap. Program Laku-Melaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada. Press rilis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang dikomandani oleh Dr. Ades Satmoko Danardono, MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Anggaran yang fantastis besar 1 triliun lebih, bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Itu terus jurnal media, like, subscribe, share, dan komen. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap, Dr. Ades M. Wijaya, MM, membuka agenda press release Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Harapannya media di Kabupaten Cilacap bisa bersinergi dan harmonis kepada media di Kabupaten Cilacap. Eksklusif jurnal media. Dengan semangat, dengan usaha hati untuk hadir di sini terkait dengan rilis juga kegiatan yang ada di Kominfo, apa yang disampaikan oleh Matra tadi. Mungkin banyak hal-hal yang perlu disampaikan sehingga teman-teman media nantinya akan mempublish terkait dengan kebijakan kita. Kemudian yang ketiga, bahwa tolong teman-teman media yang kita undang banyak, misalnya lulus itu berapa nih? Sudah bilang sama Pak Santo sama Pak Ferry, kayaknya kita turun puluhan lah. Kalau itu berapa nih? Yang dari PPI mana PPI itu kelihatan ya Mas jalanan ya, yang mudah-mudahan sebentar lagi masuk ya. Karena tadi undangannya kita sampai sini sebenarnya sudah jam 9 di sini, tapi beliau Mas Samoko lagi masih rapat di mana nih? Di Pendopo, sehingga kita tunggu dan alhamdulillah, mohon maaf mestinya jam 9 on time, tapi karena beliau baru datang tadi langsung kita sini, sehingga sekarang sudah jam 10:04. Jadi nanti tolong teman-teman ya, untuk teman-teman media untuk bisa menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan, terutama kaitannya dengan kebijakan yang urgen lah, yang urgen dibedakan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, banyak lembaga dan sebagainya. Salah satu contoh yang mungkin perlu ditanyakan yaitu masalah kaitannya dengan sistem belajar mengajar ya, kaitannya dengan situasi dan kondisi yang COVID ini sekarang sudah mulai merambat naik lagi di Indonesia. Per tanggal 25 kemarin itu sudah penambahan konfirmasi positif itu 4.800 sekian di Indonesia. Memang terbanyak DKI, 2 Jawa Barat, kalau di Jawa Tengah per tanggal kemarin tambah 85. Kalau di Kabupaten Cilacap yang kemarin tanggal 24/10, kemarin tanggal 25 turun 1 sehingga 9. Mengingat situasi pandemi COVID yang memang masih fluktuatif dan untuk sekarang ini cenderung, mungkin yang perlu ditanyakan nanti ya ke PDK yang cenderung naik, terus itu apakah kebijakan pembelajaran tatap muka akan bagaimana, mungkin beliau yang nanti akan bisa memberikan informasi. Sehingga masuk contoh ini ya, sehingga masyarakat kan sekarang banyak tanya, ini situasi COVID seperti ini, kemudian seperti apa kebijakan di bidang pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan masalah-masalah yang lain memulai ya ditanyakan. Yang penting terjadi komunikasi dua arah, dialog antara teman-teman media dengan para pejabat di lingkungan PDK gitu yang sama ya. Jadi itu yang harus sampaikan. Selanjutnya memulai ya, jadi nanti ya, waktunya tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Satmoko, bebas katanya mau lama ya oke, yang penting sudah disediakan makan siang. Tapi makan siang itu tidak harus dimakan pada saat siang-siang. Kalau ini nanti mungkin setengah jam sudah cukup, terus makan siangnya mau apa-apa kan gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu, terima kasih. Saya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan sekaligus paparan capaian kerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 oleh Kepala Dinas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Satmoko Danardono, MSI, di depan awak media Kabupaten Cilacap menjelaskan indeks pendidikan di Kabupaten Cilacap dan penggunaan anggaran 1 triliun untuk pendidikan di Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak saya bekas genap pejabat di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap. Yang hormati teman-teman Sekti, para kabit yang hadir, dan juga yang kami hormati, kami banggakan teman-teman insan pers dari PBI dan banyak media yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, wasbillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita masih dalam keadaan sehat dan kami terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dari Dinas PDK dan juga Kominfo untuk melaksanakan press release di Dinas PDK terkait dengan kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap di tahun anggaran 2021, dan juga kali nanti juga ada info terkait dengan kegiatan di tahun 2022 ini. Dan barangkali ini kami pertama melaksanakan release di dinas ini karena kami juga baru 5 bulan bertugas di Dinas PDK ini. Dan kami sebelum menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Dinas PDK, kami juga ingin membangun komitmen kebersamaan dengan seluruh insan pers yang ada di Cilacap, baik elektronik, baik cetak maupun online, untuk bisa bersinergi secara positif dengan kami khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk bersama-sama membangun dunia pendidikan yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini outcome-nya tidak bisa dilihat untuk 1-2 tahun ke depan. Namun output dan outcome ini Dinas PDK ini akan terlihat nanti 30, 40, bahkan 50 tahun ke depan. Yang hari ini anak kita masih duduk di sekolah PAUD, TK, SD, SMP. Nanti 40-50 tahun ke depan mereka lah yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, ini tanggung jawab kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan bangsa kita, khususnya di Kabupaten Cilacap, agar lebih maju dan menjadi orang-orang yang bisa berkompetisi di era global nanti. Ya, barangkali kita sudah sepuh semuanya. Kalau saya dikasih umur panjang tambah 40, 90 tahun lagi mungkin sudah pakai pakan. Tapi saya ingin melihat anak didik kita yang saat ini duduk di SD, SMP, bahkan PAUD menjadi orang-orang yang membanggakan Indonesia ke depan. Baik, itu saja sebagai pengantar. Dan izinkan nanti untuk soft copy dari paparan ini nanti bisa di-share ke Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi mungkin bisa kalau bisa dan nanti tidak perlu ditulis di slide, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu semuanya. Kami akan sampaikan bahwa Dinas PDK ini salah satu di antara beberapa dinas atau OPD yang ada di Kabupaten Cilacap yang tugas pokoknya
di bidang pendidikan dan kebudayaan, spesifik memang, namun cakupan aspeknya ini sangat luas, ya. Dan anggarannya pun ini juga lumayan, ya. Kalau dulu saya di Kesbang itu dalam 1 tahun anggaran, ya, hanya mengelola anggaran 10 miliar di Kesbangpol. Namun setelah masuk di Dinas PDAK ini, saya pikir Pak Sekjen salah ketik. Ini enggak kebanyakan angkanya ini. Ternyata kita mengelola anggaran itu 1 triliun lebih. Nah, ini amanah yang sangat berat bagi kita semua tentunya. Dan kami berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, agar apa? Agar manfaatnya untuk masyarakat luas semakin maksimal, ya. Bahwa di Dinas PDAK ini kita mengelola atau terdapat 2.228 lembaga, terdiri atas satuan PAUD sejenis, ya, itu SPS sampai dengan sanggar-sanggar kegiatan belajar atau SKB di Cilacap itu, seperti nanti ini bisa dilihat jumlahnya banyak, dan ini semuanya menjadi tanggung jawab kita semuanya, Dinas PDAK, untuk membina sebagai pendamping dan juga untuk bisa memajukan satuan-satuan pendidikan ini. Itu terkait dengan satuan PAUD sejenis. Kemudian di tahun anggaran 2021 Dinas PDAK ini terdapat 7 program dengan jumlah anggaran 1.120 juta lebih, ya, itu bisa dilihat di paparan. Dan sehubungan kemarin adanya pandemi COVID, ada beberapa yang direfocusing. Yang direfocusing saja ini 25 miliar, ya, yang direfocusing. Kalau mungkin tempat saya bertugas sebelum di Dinas PDAK di Kesbangpol, kalau direfocusing 25 miliar minus ini. Anggarannya hanya 10 miliar. Inilah dinas yang besar ini. Saya mohon bantuan dari teman-teman insan pers untuk membantu kami dalam menjalankan amanah ini, ya. Dan kami sangat terbuka karena teman-teman semuanya menyambut baik. Tujuannya hanya satu, untuk melayani masyarakat Kabupaten Cilacap. Nah, setelah direfocusing ini sisanya adalah 1.095 miliar lebih, seperti yang terdapat di slide. Dengan rencana umum pengadaan di tahun 2021 itu terbagi 1.052 paket kegiatan dengan rincian penyedia 364 paket, swakelola 272 paket, penyedia dalam swakelola 416 paket. Dan bisa dilihat di tabel. Itulah banyaknya kegiatan, dan jujur saya secara pribadi tidak menjangkau ngecek satu persatu 1.052 paket. Kalau sehari 1 paket perlu waktu 3,5 tahun bagi saya untuk ngecek. Ini sehari 10. Ya, dan ya. Nah, inilah mohon juga bantuan teman-teman untuk bisa ikut memantau. Gak apa-apa nanti kalau mungkin ada 1 paket Pak Kadis ini 1 paket pekerjaannya nggak benar, komunikasikan dengan kami. Yang mana yang tidak benar, oh ternyata semuanya kurang Pak Kadis, ya, nanti saya bisa negur penyedia jasa tadi, Pak tolong semuanya sesuai dengan speknya. Nah itu salah satu, ya. Itu kami sangat senang kalau seperti itu, ya. Kemudian dari sisi penyerapan anggaran ini, alhamdulillah untuk tahun anggaran 2021 terserap 96,23%. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih
kasih pada masyarakat dan Cilacap bahwa penyerapan anggaran kita ini besar, ya, hampir 100%, sehingga yang tidak terserap ini 3,377%. Dengan rincian per program yaitu 65% administrasi keuangan, 25% program pengembangan pendidikan, dan seterusnya. Bisa ada di slide. Kemudian teman-teman semua saya hormati, di Dinas PDANK ini kita mengelola 15 dokumen pelaksana anggaran atau DPA, ya. Dan 85 DPA itu di SMP negeri dalam 7 program, 17 kegiatan, dan 70 sub kegiatan. Dan di tahun 2021 kita menggunakan aplikasi SIPD dan SINDA, dan tahun anggaran 2022 selain SIPD dan SINDA juga ada aplikasi baru yang namanya FMIS, ya, kepanjangannya apa? FMIS. Ya, nanti Kasubag Kasubag Keuangan, ya. Kemudian perlu kami sampaikan, di Dinas PDANK ini ada sekretariat dan juga ada bidang PAUD, bidang Dikdas, bidang kebudayaan, bidang Satpras, ya, dan bidang PTK. Jadi satu sekretariat dan ada 5 bidang. Semuanya diberi amanah yang besar-besar semuanya. Dan ini nanti akan kami sampaikan satu persatu. Sekarang untuk sekretariat dulu, di mana pada bidang Dikdas dulu nih, Dikdas. Pada bidang Dikdas salah satu urusannya yaitu bantuan operasional sekolah atau BOS. Ya. Ini perlu kami sampaikan. Dengan jumlah sekolah ini ada 1031 sekolah dasar termasuk negeri dan swasta. Dengan besaran satuan penerimaan anggaran BOS per siswa ini ada atau sebesar Rp900.000. Jadi anak-anak kita yang duduk di sekolah dasar itu satu orang menerima BOS ini persisnya Rp900.000. Untuk SMP ini per orang atau per siswa menerima Rp1.100.000 untuk SMP. Dan ada beberapa ketentuan dalam penyaluran dana BOS sesuai dengan Permen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis dana BOS, seperti nanti yang bisa dilihat di tabel. Nanti secara teknis apabila nanti terkait dana BOS ini ditanyakan, nanti Pak Kabudikes ada ya. Oh ya, ada kepentingan dinas luar, nanti Pak Muktio nanti bisa menjelaskan, nanti tidak ada pertanyaan. Walaupun kita dalam penyerapan dana BOS sudah mencapai 99%, artinya 99% dana BOS ini sudah tersalurkan kepada yang berhak, ya. Namun demikian masih terdapat hambatan. Apa hambatannya? Yaitu adanya keterlambatan penyaluran dari pusat, masih perlunya sejenis diklat atau sosialisasi kepada penerima BOS agar lebih memahami dalam pengelolaan keuangan dana BOS. Inilah dua hambatan. Kita capai sudah 99%, namun kadang-kadang dari pemerintah pusat ada keterlambatan untuk penyalurannya ke daerah, sehingga kadang-kadang untuk di awal tahun seperti ini dana BOS 2022 belum, nanti mungkin pertengahan tahun nanti perlu bisa disalurkan. Namun insya Allah kami terus berkomitmen dan ini harus tepat sasaran, ya. Selain bantuan operasional sekolah tersebut juga terdapat program Indonesia Pintar. Nah, ini nanti kalau ada pertanyaan terkait Indonesia Pintar, monggo silakan, atau dikenal dengan
singkatan PIP, ya, Program Indonesia Pintar. Jumlah penerima pada jenjang SD ini ada 54.511 siswa, di mana untuk PIP ini khusus diperuntukkan bagi siswa-siswa yang tidak mampu atau masuk dalam database itu ya, yang di dinas sosial itu namanya DTKS. Dan hasil rekomendasi BPK menjadi SK nominasi sebesar 16.632 siswa baru penerima yang akan bertambah. Ya, ini alhamdulillah nih kita dari hasil rekomendasi BPK menjadi SK nominasi total siswa yang menerima PIP ini untuk Cilacap 16.632 siswa. Data tersebut sudah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan pada jenjang SMP bisa dilihat di slide. Nanti bisa ditanyakan bagaimana nih mekanismenya penyaluran PIP ini ya. Nanti bisa ditanyakan. Kemudian untuk bidang PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, kita mengelola, tadi sudah kami sampaikan, kita mengelola anggaran 1 triliun lebih, namun anggaran tersebut 746 miliar itu untuk gaji. Ya, jadi hampir 2/3 lebih ya, 2/3 lebih ini untuk gaji. Dan seperti pada slide, pada pekerjaan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS ini ada 35 miliar untuk honor upah gaji, upah bagi GTT dan PTT yang tersebar di satuan pendidikan di Kabupaten Cilacap dan terlihat pada program kegiatan sub kegiatan sampai pada pekerjaan pada bidang PTK tahun anggaran 2021. Kemudian terkait dengan ketentuan pemberian upah ini disesuaikan dengan wilayah seperti pada slide bisa dilihat dengan nominal 610.000 masih ditambah 190.000 sehingga per wiyata bakti itu 800.000 per bulan ya. Jadi teman-teman di wiyata bakti itu pun diambilkan dari APBD secara otomatis ya. Kemudian juga terdapat pembayaran insentif bagi pendidik PAUD secara nominal masih kecil, namun jumlah keseluruhan sudah mencapai 1,9 miliar sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Cilacap. Baru 791 tenaga pendidik PAUD yang mendapatkan insentif dari jumlah 3.381 tenaga pendidik di satuan PAUD. Jadi kemampuan APBD kita yang dikelola Dinas PDAMK ini dari 3.000 lebih tenaga pendidik PAUD, kita baru bisa memberikan insentif kepada 790 tenaga pendidik PAUD, sehingga barangkali ini baru 20%-nya atau masih jauh ya semuanya. Inilah mudah-mudahan suatu saat kelak seluruh tenaga pendidik PAUD mendapatkan insentif dari APBD. Otomatis suatu saat nanti berarti APBD-nya mampu kita ya suatu saat. Itu untuk bidang PTK. Kemudian bidang sarpras. Nah ini bisa dilihat di slide. Pendanaan di bidang sarpras disesuaikan dengan sumber dana dari mulai APBD ya sampai DAK, dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN ya, dengan total anggaran sebesar 67.949 juta ya, dengan penyerapan anggaran
miliar 9 juta. Alhamdulillah untuk Sarpras di tahun anggaran 2021 ini terserap sebesar 92,62%. Dan selanjutnya penyerapan anggaran per sumber dana mulai dari APBD sampai DAP digambarkan dengan grafik batang. Terdapat penyerapan yang kurang dari 90%, bisa dilihat, yaitu pada dana DAK, karena ada 2 sekolah yang tidak dicairkan dan sisa tender. Nah, ini nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas ya. Kemudian selanjutnya menunjukkan rincian pekerjaan bersumber dana dari mulai APBD ya. Ini bisa dilihat ya. Kemudian selain rincian pekerjaan APBD SD ini ya, ini APBD SD seperti itu. Kemudian APBD SMP, nah ini bisa dilihat. Satu aja kita sampel ruang kelas baru ada 5 ruang yang meliputi 4 SMP dan seterusnya, nanti bisa di-share ya slide-nya. Kemudian selain rincian pekerjaan DAK untuk SD dan DAK untuk SMP, ini yang sumber dari APBN, bisa dilihat ya. Contoh saja pembangunan ruang kelas inklusi, 1 ruang untuk 1 SD ya. Untuk SMP rehab ruang kelas 96 ruang meliputi 23 SMP itu. Kemudian slide berikutnya pekerjaan bantuan keuangan APBD provinsi, APBD perubahan dan Silpa DAK. Nah, ini bisa dilihat di slide ya. Semua data menunjukkan hampir setiap paket satu sekolah dengan maksud adanya pemerataan pembangunan dengan tidak mengesampingkan skala prioritas, namun demikian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Slide terakhir dari bidang Sarpras ya, dengan proyeksi kegiatan tahun 2022 yang mana terdapat penurunan anggaran pada APBD sekitar 60% ya, masih dalam rangka penanggulangan COVID. Sehingga dari APBD di tahun 2021 itu APBD 21 miliar, untuk tahun ini 2022 dikarenakan masih diprioritaskan untuk COVID, Sarpras kita turun dari 21 menjadi 8 miliar sekian. Permasalahan di bidang Sarpras dikarenakan adanya perbedaan data kondisi Sarpras ya, di Dapodik atau data pokok pendidikan dan kondisi di lapangan. Ya, ini bisa dikarenakan kurangnya pengetahuan di satuan pendidikan tentang teknis kerusakan bangunan dan masih terdapat satuan pendidikan dalam input data pada aplikasi Dapodik disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Itu di bidang Sarpras. Nanti yang terkait dengan Sarpras bisa ditanyakan lebih detail nanti. Kemudian kita lanjut ke bidang kebudayaan. Untuk bidang kebudayaan ini seringkali terlewat ya, dari pantauan teman-teman karena memang kegiatannya sedikit, hanya terdapat 4 program yang penyerapan anggarannya 93,52%, sehingga terdapat anggaran tidak terserap dikarenakan pembatasan aktivitas karena pandemi COVID. Memang kemarin di tahun 2021 ini beberapa kegiatan tampilan kesenian, beberapa kegiatan kita refocusing ya, atau tidak kita laksanakan karena bersifat mengumpulkan banyak orang yang
dikhawatirkan bisa memicu penularan COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan itu kita refocusing atau tidak kita laksanakan, sehingga dananya pun juga tidak terserap. Jadi bidang kebudayaan, kemudian ini kaitannya dengan seksi pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan. Bisa dilihat kegiatan-kegiatannya. Kemudian kegiatan seksi kepurbakalan. Nah ini kegiatan seperti itu. Kemudian realisasi anggaran, slide berikutnya. Nah ini realisasi anggaran di bidang kebudayaan. Kemudian kita lanjutkan ke bidang PAUD dan Dikmas. Ya. Pada bidang PAUD dan Dikmas menggambarkan besaran anggaran dan serapan anggaran pada bidang tersebut yang didanai oleh APBD dan DAP, dana alokasi khusus, dalam bentuk BUP PAUD, ya. APBD sebesar 98,86%, terserap. Juga untuk DAP sebesar 90%, yang terserap karena terdapat penurunan pada jumlah siswa. Ya. Inilah slide yang menunjukkan realisasi anggaran dengan menggunakan grafik batang. Ini merupakan capaian kegiatan di bidang PAUD dan Dikmas. Tidak terlihat dari sini ya, nanti bisa tanyakan dengan yang kurang jelas. Kemudian saya menggambarkan rincian pekerjaan APBD 2021 dikasih PAUD di slide-nya. Nah ini rincian pekerjaan seksi PAUD ya untuk anggaran 2021 dengan total anggaran 476 juta rupiah, mulai dari workshop kurikulum PAUD sampai dengan pengembangan karir pendidik. Slide berikutnya. Ini menggambarkan kaitannya dengan rincian APBD 2021 di seksi Dikmas. Seksi Dikmas dengan total anggaran 615.695.000 rupiah. Ya. Kemudian slide berikutnya terkait dengan rincian pekerjaan DAP pada bidang PAUD dan Dikmas menunjukkan pekerjaan BOP PAUD, ya, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, ya, totalnya 27 miliar, ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 9 dan 15 tahun 2021 bahwa setiap lembaga menerima anggaran BOP PAUD sebesar 600.000 rupiah per siswa per tahun. Jadi BOP PAUD kita itu satu lembaga tergantung siswanya. Kalau kita punya 10 siswa, jadi 600 kali 10 berarti 6 juta setahun dari DAP, dari BOP PAUD ini. Ya. Dan untuk kesetaraan paket A sebesar 1.300.000 per siswa per tahun. Untuk paket B 1.300.000 siswa per tahun, dan paket C 1.500.000 per siswa per tahun. Jadi anak-anak kita yang sekolah di paket A, B, dan C itu lembaga PKBM tersebut mendapatkan BOP operasional dari DAP itu misalnya untuk paket C berarti siswanya dikali 1.500.000 rupiah.
Kemudian slide berikutnya terkait dengan proyeksi kegiatan di bidang PAUD dan Dikmas yang mengalami penurunan pagu anggaran sebesar 8% APBD berbanding dengan anggaran tahun 2021. Bisa dilihat di slide ya, untuk anggaran tahun ini ya, tidak terlalu beda jauh ya dari tahun 2021 maupun 2022. Kalau DAP-nya malah berkurang ya Bu Bigati ya, dari 27M tahun ini hanya 24M. Ya, barangkali ini disesuaikan dengan jumlah siswa juga ya. Jadi dapodiknya kita serahkan pada dapodik, dan inilah yang menentukan jumlah besaran DAP di tahun 2022. Kemudian saya menunjukkan rencana pekerjaan PAUD dan Dikmas ya, di tahun 2022 dari mulai bintang sampai dengan lomba-lomba, karena pada PAUD harus seperti itu semua yang serba menyenangkan dan menarik ya, menyenangkan dan menarik anak usia dini masuk ke pra sekolah. Jadi kegiatannya senang-senang semuanya ya. Misalnya festival PAUD, lomba buku, festival mendongeng, ya, apalagi ini lomba sekolah sehat PAUD dan seterusnya. Itu barangkali beberapa bidang sudah kami sampaikan pada teman-teman insan pers semuanya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini nanti terus insya Allah menjadi pola kerja kita untuk selalu mengkomunikasikan dengan teman-teman pers ya, sehingga pers bagi kami adalah partner kerja ya. Kalau istilahnya itu adalah mitra kerja, partner mitra kerja, apa istilah apa lagi ya, kalau istilah bahasa Cilacap kanca kerja gitu ya, kanca. Jadi bukan musuh tapi kanca, teman kerja ya. Meskipun kita memiliki pola kerja yang berbeda, namun hakikatnya kita adalah tujuannya sama. Tujuannya apa? Melayani masyarakat. Nah, itulah tujuan kita semuanya. Hakikatnya kita bekerja itu ada tiga pokok dalam kita bekerja itu: melayani masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan juga membuat keputusan-keputusan policy yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Inilah tugas goal kita, akhirnya tujuan akhir kita yaitu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan untuk visi misi Bupati Cilacap, yaitu kesejahteraan yang secara lebih merata. Ya, itulah hakikat tujuan kita, sehingga teman-teman wartawan, media pun juga mari kita bareng-bareng bersinergi satu padu untuk apa? Untuk mewujudkan Cilacap yang semakin sejahtera secara merata. Itu tujuannya, tidak ada tujuan lain. Sehingga kami pun di sini juga membuka pintu yang selebar-lebarnya, selabarnya pada teman-teman semuanya, sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi penghambat bagi kita untuk bisa menerima informasi dan juga menyampaikan informasi untuk kepentingan masyarakat. Barangkali itu pengantar dari kami, dan mungkin ada hal-hal yang perlu dipertajam, ditanyakan kepada kami. Kami beri kesempatan waktu yang secukupnya, ya. Dan ini tidak kita batasi. Mungkin Poli sudah sekian jam, tidak, sepuas-puasnya Pak. Teman-teman semuanya mau tanya, kita insya Allah bisa berkomunikasi dan bisa take and give di antara kita, sehingga nanti ada persepsi yang sama terhadap Dinas Pendidikan dan
kebudayaan. Dan mungkin nanti juga bisa ditanyakan, Pak, itu kan sudah ada dana BOS, bahkan per siswa saja untuk SD itu 900.000 loh Pak per tahun satu siswa. Loh, kenapa Pak sekolah-sekolah masih naiki gitu ya? Tanyakan nanti kenapa ini ya. SMP 1.100.000 per siswa bos ya. Bahkan dari siswa yang miskin ini juga mendapatkan dana dari PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, misalnya berapa ini? Per orang atau jumlahnya yang mendapatkan program PIP tahun ini 16.632. Nah, ini seperti ini mungkin nanti bisa ditanyakan biar lebih detail sehingga nanti ada pemahaman dan persepsi yang sama. Untuk apa? Untuk memajukan pendidikan kita. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu tanya jawab atau dialog yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Soekarno Sugiarto MPN. Matur nuwun waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dr. Satmoko Danardono MSI selaku Kepala Dinas Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Cilacap, kami hormati pula Bapak Dr. Andes M. Wijaya MM, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap beserta stafnya, jajarannya. Yang kami hormati rekan-rekan Kabid, Sekbid, Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap dan rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita sebagai insan Pancasila, insan yang beragama, untuk nantinya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayahnya, kesempatan serta kesehatan, sehingga pada pagi hari ini bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pers rilis Amel Maneno pers rilis dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Satmoko Danardono MSI yang telah menyampaikan baik capaian kerja Dinas PDAK tahun 2021 maupun rencana kerja tahun 2022. Bapak, Ibu, rekan media yang kami hormati, seperti diketahui kita bersama bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu dinas atau OPD yang besar sekali. Di sini tadi sudah disebutkan ada sekretariat, ada bidang Didas, ada bidang PAUD, Ditmas, ada bidang PPTK, ada bidang Sarpras dan bidang kebudayaan. Dan tadi juga disebutkan bahwa anggaran yang dikelola adalah 1.090 juta rupiah per tahun. Walaupun tadi sudah disebutkan pula bahwa dari anggaran 1 triliun yang 700 sekian juta untuk gaji. Sehingga sekali lagi bahwa kita ketahui bersama bahwa kita juga mengelola dari PAUD, SD, dan SMP. Karena kita ketahui bahwa kewenangan atau urusan PAUD, SD, SMP adalah kewenangan Kabupaten Cilacap, dalam ini kabupaten. Tetapi untuk SMA, SMK, dan SLB adalah kewenangan provinsi. Tadi sudah disebutkan SD ada sekian ribu, SMP ada sekian ratus, PAUD-nya yang terdaftar di Dapodik ada sekitar 907 bulan. Sehingga betapa kita dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan ini secara profesional, secara transparan,
sehingga bisa dipertanggungjawabkan nantinya ke masyarakat. Untuk itu berkaitan dengan sesi tanya jawab ini, kami pada sesi pertama mungkin akan saya batasi dulu yang bertanya 3. Walaupun tadi Pak Kepala Dinas Kominfo caranya cerita highlightnya adalah nanti seolah kita menanyakan yang paling urgent pada saat ini adalah salah satunya bagaimana proses belajar mengajar pada masa pandemi ini, yang kalau tidak salah kita PPKM-nya masih level 2. Highlightnya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu kami beri waktu, monggo untuk 3 orang penanya dulu, monggo. Pak Sani, itu 3, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Arianto, Ketua PPWI Kabupaten Cilacap, Persatuan Pewarta Warga Indonesia Kabupaten Cilacap. Yang pertama, terima kasih Kominfo, Dinas P.D.K Kabupaten Cilacap. Organisasi PPWI adalah organisasi legal formal, dan tentunya kita mempunyai kekuatan, mempunyai arahan untuk ikut membantu bagaimana pemerintah Kabupaten Cilacap menginformasikan hal yang positif. Pertanyaan saya yang pertama adalah mungkin ke fisik ya, karena memang fisik lebih menarik. Berapa persentase sekolah yang tentunya masih perlu mendapatkan perhatian khusus? Karena tidak mungkin di teknologi ini sekolah tertinggal. Terus yang kedua, harmonisasi. Teman-teman media, siapapun teman media adalah mitra. Harapannya teman media yang ada di sini adalah mitra yang membangun. Sebenarnya kalau di kita itu sebenarnya kalau PPWI mengatakan mitra yang membangun, ya dicawal ke seneng kok mau, ya dicawal kok seneng apa lagi dikabari, ya siapapun itulah, ya si penting Brian bangun urip Cilacap berjaya. Jadi usah ada organisasi A, B dan C, sepanjang teman media dicawal insya Allah senang, betul ya? Tuh. Terima kasih, hari ini kita dicawel dan dikabari. Ya, kalau PPWI memang dikabari resmi. Ya, kalau ada organisasi yang lain dikabari terus ada teman-teman ini merasa risih, saya kasihan. Mereka juga punya media. Kalau ada hal yang merasa dirinya paling lebih dan seterusnya, kita warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Organisasi kita dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Terus yang ketiga, terakhir Pak Satmoko, ya, panjenengan nahkoda di Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan dan bukan menjadi bidikan teman-teman. Sepakat Bapak? Ya, jadi kalau ada merasa langsungnya yang dibidik, tidak sebenarnya. Tapi ya monggo, artinya teman-teman media jangan langsung tembak muncul. Nah ini yang menjadikan ketakutan teman-teman di dinas, khususnya Dinas P.D.K. Komunikasikan dengan teman-teman. Asal langsung tembak. Nah ini di Pak Muktio, ya, itu yang komandannya SD. Jadi ketakutan ini menjadi hal yang tidak baik. Informasi yang tidak berimbang, informasi yang tidak akurat menjadikan ketakutan dan menjadi hal yang tidak positif. Ini yang perlu kita evaluasi secara bersama. Ketika ada evaluasi seperti ini, ayo kita komunikasikan. Mungkin itu yang bisa menjadi sebuah hal yang baik. Kominfo, Bu Zerli, terima kasih. PPWI di Japri, ya, resmi, ya. Ini menjadi hal yang positif. Jadi ke depan
2022 mengawali Dinas Pendidikan, hal yang sangat positif Pak Ferry, Pak Tunggu, dalam sesi dialog yang dipandu oleh Dr. Andes Soekarno Sugiharto MM, Kabid Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Saya mohon maaf kalau Sani Arianto, STMSI, Ketua PPWI Kabupaten Cilacap, CEO Jurnal Media, menanyakan bagaimana kondisi sarana prasarana fisik di sekolah di Kabupaten Cilacap dan harmonisasi Dinas Pendidikan dan Media. Afid dari wartawan online menanyakan bagaimana ketika ijazah ditahan di sekolah. Purwanto mengatakan indeks pos yang berjalan, dan Syahid, Sekretaris PPWI Kabupaten Cilacap, menanyakan bagaimana kondisi P3K guru pasca penerimaan P3K di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Komandan dari Kominfo, masalah bertanya. Satu aja Pak pertanyaan saya yang kebetulan tadi disinggung oleh Bapak Sasmoko, masalah adanya pungutan di sekolah. Dan ini tadi Bapak mengatakan sudah ada dana bos, kenapa kok masih ada pungutan? Kan begitu ya Pak ya? Nah pertanyaan saya, kenapa itu terjadi Pak? Dan nilainya cukup fantastis ya Pak. Kalau berupa sumbangan seharusnya tidak ada nominal ya. Saya Sani Arianto, Ketua PPWI Kabupaten Cilacap, Persatuan Pewarta-Warga Indonesia Kabupaten Cilacap. Yang pertama, terima kasih Kominfo, Dinas PPMK Kabupaten Cilacap. Organisasi PPWI adalah organisasi legal formal, dan tentunya kita mempunyai kekuatan, mempunyai arahan untuk ikut membantu bagaimana pemerintah Kabupaten Cilacap menginformasikan hal yang positif. Pertanyaan saya yang pertama adalah mungkin ke fisik ya, karena memang fisik lebih menarik. Berapa persentase sekolah yang tentunya masih perlu mendapatkan perhatian khusus, karena dan mungkin di teknologi ini sekolah tertinggal. Terus yang kedua, harmonisasi teman-teman media. Siapapun teman media adalah mitra. Harapannya teman media yang ada di sini adalah mitra yang membangun. Sebenarnya kalau di kita itu sebenarnya kalau PPWI mengatakan mitra yang membangun, ya dicawal itu senang pekat mokok, ya dicawal kok senang apa lagi dikabari, ya, siapapun itulah, ya si penting Brian bangun murid Cilacap berjaya. Jadi usah ada organisasi A, B, dan C, sepanjang teman media dicawal, insya Allah senang, betul ya? Terima kasih, hari ini kita dicawal dan dikabari. Ya, kalau PPWI memang dikabari resmi. Kalau ada organisasi yang lain dikabari, terus ada teman-teman ini merasa risih, saya kasihan. Mereka juga punya media. Kalau ada hal yang merasa dirinya paling lebih dan seterusnya, kita warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Organisasi kita dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Terus yang ketiga, terakhir, Pak Satmoko, ya, ada dengan nahkoda di Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan dan bukan menjadi bidikan teman-teman para pembantu. Ya, jadi kalau Anda merasa Kasungai yang dibidik, tidak sebenarnya. Jadi kalau Anda merasa Kasungai yang dibidik, tidak sebenarnya. Tapi ya, monggo, artinya teman-teman media jangan langsung tembak muncul. Nah ini yang menjadikan ketakutan teman-teman di Dinas
khususnya Dinas PDAK, komunikasikan dengan teman-teman. Atau tembak. Nah ini di Pak Ketio, ya, itu yang komandannya SD. Jadi ketakutan ini menjadi hal yang tidak baik. Informasi yang tidak berimbang, informasi yang tidak akurat menjadikan ketakutan dan menjadi hal yang tidak positif. Ini yang perlu kita evaluasi secara bersama. Ketika ada evaluasi seperti ini, ayo kita komunikasikan. Mungkin itu yang bisa menjadi sebuah hal yang baik. Kominfo, Bu Zerli, terima kasih. PPBI di Japri, ya, resmi. Ya. Ini menjadi hal yang positif. Jadi ke depan 2022 mengawali Dinas Pendidikan, hal yang sangat positif. Pak Ferry, Pak Sungai, Pak Karmo, terima kasih. Jadi komunikasi ini yang harus kita bangun. Itu mungkin dari saya, yang teman-teman lain bisa menambahkan. Saya mohon maaf kalau ini ada hal yang kurang baik pada teman-teman media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Mas. Oleh salah satu sekolah negeri di saya ada file-nya semua. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi karena itu dan Dinas Info yang telah mengundang kami. Sebenarnya sebagai media adalah Mari Bapak Menko Purwanto dari media advokasi. Sebenarnya sebagai seorang wartawan jurnalis itu adalah proaktif, hanya proaktif mencari informasi, orang perlu nunggu undangan. Artinya apa? Oh di sana nanti ada informasi seperti ini, ya kita datang aja. Ya, mohon maaf tadi sudah disinggung oleh Pak Sani. Semuanya kita mitra Bu Seri. Jadi saya mohon maaf ini menyoroti di Kominfo. Ada apa sebenarnya teman-teman media di Cilacap? Sebenarnya saya nggak mau bicara seperti ini di sini ya, tapi belum ada kami di Inforkom. Sebenarnya teman-teman itu sudah datang, tapi mungkin melihat teman-teman ini jengah, dia kurang. Ada apa? Mungkin perlu ditelusuri Kominfo. Semuanya adalah mitra. Tadi benar apa kata Mas Tani. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan saya ini saya katakan tentang pembelajaran Pak Moko. Memang anak-anak kita sudah hampir 2 tahun lebih ya tidak bertemu dengan termasuk bangku dan sebagainya. Nah ini saya dapat informasi rencana besok hari Senin di DAS itu ada sudah melakukan pembelajaran 100%. Infonya Pak Sarmoko agak benar Senin besok sudah pembelajaran 100%. Karena teman-teman anak-anak kita sudah rindu untuk ke sekolah. Kemudian untuk target vaksinasi Pak, untuk teman anak-anak sekolah kita sampai hari ini sudah mencapai berapa persen? Kemudian pertanyaan kedua, saya mengerti tentang cagar budaya Pak, tentang cagar budaya Cilacap sebenarnya menarik ya, khususnya di wilayah barat juga banyak cagar budaya yang sampai saat ini belum tersentuh. Nah, mohon informasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya. Ya, terima kasih semuanya dari Pak Sani, Pak Edi Eriza, dan juga Pak Purwanto. Ya, yang pertama tadi dari Pak Sani dulu terkait dengan fisik ya, pekerjaan fisik, prosentase sekolah yang perlu mendapatkan perhatian khusus ini prosentasenya berapa nih? Nah nanti Pak Sungai secara khusus bisa memberikan informasinya ya terkait dengan persentase sekolah yang perlu mendapat perhatian. Nah nanti ini mungkin barangkali sebagian akan saya rangkum pertanyaan ini ke sekolah dulu ya. Nanti juga nyambung ke bos ini. Nyambung ke bos, tapi saya jawab fisik mungkin ada hubungannya dengan bos juga ya. Nah, tadi kami paparkan bahwa satuan pendidikan sejenis level 4 itu ada 2.228. Itu juga perlu mendapatkan pandangan kita.
SD-nya ada 1031 SD, SMP-nya 169. Nah, terus nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dari jumlah itu, anggaran dari APBD berapa, BanQ berapa, dana alokasi khusus berapa, nanti bisa dibandingkan ya. Tolong secara singkat di total kasusnya 2021 APBD, BanQ dan DAM. Nah, nanti dari jumlah anggaran yang ada di Dinas PDK ini itu nanti bisa dibandingkan apakah dana dari APBD, BanQ dan DAM itu sudah bisa menjangkau ribuan sekolah tadi. Perlu Bapak Ibu kita, teman-teman kita bersama bahwa untuk mewujudkan sebuah sekolah yang standar saja, ini kita juga masih belum bisa menjangkau. Sekolah standar itu bagaimana ruang kelasnya sudah nyaman ya, pakai minimal pakai whiteboard ya, terus juga ada media pembelajarannya. Jadi hari ini kita juga sudah dituntut anak-anak kita belajar itu dengan media pembelajaran. Apakah setiap ruang kelas dari ribuan sekolah tadi, sekolahnya saja ribuan, belum ruang kelasnya berapa ribu, ya kan? Sudah ada media pembelajaran, ada laptop, ada LCD-nya, ada layar dan seterusnya. Itu dari sisi itu. Juga itu yang standar dulu saja, sehingga dari dana yang ada itu untuk tiap tahun saja, kemarin kami sudah menghitung secara sekilas waktu rapat kerja dengan Komisi D bahwa bantuan keuangan dari provinsi untuk media pembelajaran SD maupun juga SMP, untuk setiap SD maupun setiap ruang kelas itu mendapatkan media pembelajaran yang diharapkan kita semuanya, itu perlu waktu 60 tahun agar setiap kelas memiliki standar pelayanan pendidikan yang memadai. Nah, inilah kendala kita. Dan perlu kita lihat bersama, tadi anggaran dinas itu adalah 1 triliun lebih, bukan semuanya untuk fisik ya, 2/3 lebih untuk gaji kami ini, gaji pegawai-pegawai, gaji guru itu semua. Nah, inilah jadi itu untuk fisik ya Pak Sani. Jadi masih banyak sekolah yang perlu mendapatkan perhatian Pak Sani. Dan ini saya alami langsung terakhir, saya ke SD Bredbek, berapa yang dekat SMP 3 itu ya, Bredbek 1/2 itu, yang dekat SMP 3 Geologi, SD 3 Bredbek ya, pokoknya SD dekat SMP 3 Geologi di Desa Bredbek 02. Begitu saya turun dari mobil, langsung tangan saya dicene-cene sama kepala sekolahnya, ditunjukkan, Pak, seperti ini ruang kelas kita. Seluruh kusen, pintu dan jendelanya, khususnya kusen jendela, itu sudah nggak bisa dibuka lagi. Kenapa? Kalau dibuka ambrol semuanya, karena kayu sudah lapuk. Nah, sehingga saya masuk ruang kelas, kelasnya jadi lembab. Karena apa? Jendelanya nggak pernah dibuka. Inilah kasihan anak kita. Belum lagi terus jalan ke Ujung Mane, berapa itu? Ujung Mane yang mau ke arah Petawaru lewat Ujung Mane, kondisinya tidak seperti itu. Bahkan kemarin pun di akhir tahun 2021 kita ada puluhan sekolah satuan pendidikan dari SD dan SMP yang perlu mendapatkan penanganan darurat. Namun kita hanya bisa melayani 3, yaitu SD tambah 9 lewat dana PTT, SD Utawaru 4 dan SD Bulan Sari 3. Semuanya sudah dicagak pre ruang kelasnya. Dan kemarin pun saya juga sudah mendapatkan 2 keluhan dari teman-teman kepala sekolah, dikirimkan ke saya fotonya, kelasnya dicagak pre semuanya. Nah, inilah PR kita, sehingga
mudah-mudahan suatu saat nanti kemampuan APBD Cilacap, kemampuan budget dari provinsi dan kemampuan dana alokasi khususnya di bidang pendidikan bisa menjangkau ribuan satuan pendidikan yang ada di Cilacap. Mudah-mudahan itu harapan kita suatu saat kelak bisa terjangkau sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal. Ya. Nah, sehingga dimungkinkan dari sisi aturan dari peraturan menteri kita dimungkinkan untuk melakukan sumbangan wali murid. Sumbangan kan sumbangan ini tidak memaksa, artinya sukarela. Yang mampunya Rp1.000 ya boleh, yang mampunya Rp10.000 juga boleh, ya semampunya dan tidak ada paksaan. Dan ini dibenarkan dari sisi aturan. Yang penting tidak memaksa. Bahkan misalnya kemampuan seseorang wali murid, Pak saya mampunya hanya Rp50.000, boleh. Tapi ada wali murid yang kaya, Pak saya tidak hanya Rp50.000, saya mau nyumbang AC, boleh nggak? Boleh. Boleh. Padahal AC harganya 4 juta ini kalau Panasonic. Pak saya kurang banyak kalau hanya sekedar nyumbang AC, saya mau nyumbang semen Pak 100 sak, boleh nggak? Boleh, wali murid. Tapi ada catatannya, tidak boleh memaksa. Ya. Dan peruntukan dana BOS nanti dari Pak Mujo ya, bisa memberikan rincian untuk apa saja dana BOS ya, dan juga untuk dana PIP program Indonesia Pintar untuk 16.000 siswa-siswi kita. Ya. Jadi dana BOS, PIP pun juga tidak bisa untuk meningkatkan tadi pertanyaan Pak Sani, sekolah-sekolah yang memang perlu mendapatkan banyak perhatian dari kita semua. Dan nanti barangkali satu saat kami juga senang apabila didampingi teman-teman wartawan kalau saya pas ke wilayah ikut R29 dengan saya. Ikut R29 nanti kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi sekolah kita. Kalau kemarin saya juga baru saja ke SD Kutawaru 2. Kutawaru 2. Kalau saya melihat sekolah itu, saya pengennya nangis. Kenapa? Kok laki-laki kok nangis? Saya perempuan. Baper. Ya seperti itu. Kondisi sekolahnya kapan-kapan. Oh ya, besok kita juga mau jalan-jalan ke Kutawaru dengan Pak Bupati. Besok pagi, ya silakan kalau mau diliput, monggo. Kita acaranya ke SMP 9 dan nanti kalau sempat dengan saya nanti cek itu. Kalau berkenan ke SD Kutawaru 2 atau mungkin pas saya di SMP, mungkin perwakilan dari teman-teman diajak ke SMP SD 2 ya, menyaksikan bagaimana kondisi SD 2 Kutawaru. Seperti itu, saya tidak bisa cerita di sini. Saya hanya bisa bercerita dengan hati ini. Kalau seperti ini, nanti bisa disaksikan sendiri. Itulah itu SD negeri. Terima BOS juga SD itu. Ada siswanya benar PIP juga. Tapi kondisinya seperti itu. Yang memprihatinkan. Jadi ini sampel-sampel yang sering kali saya ke lapangan ini, delalah kok sampelnya kok delalah aja kan, kok seperti itu. Ya, memang ada beberapa sekolah yang bagus, ya, tapi SD swasta, Altesan itu ada AC-nya SD. Kalau Bapak Ibu masuk SD Altesan, SD swasta, terus jalan-jalan ke SD Kutawaru 2, antara langit dan bumi. Ini betul jujur. Kalau ada Altesan ada AC-nya. Jangankan AC, toiletnya saja kita bingung mau ke SD Kutawaru 2. Artinya toiletnya juga perlu mendapatkan penanganan. Dari sisi toilet ya Bapak Ibu, bayangkan SMP itu rata-rata ada 500 siswa SMP. Kalau toiletnya hanya 10, kira-kira kalau Pak jam istirahat antrinya berapa menit itu? Nah lumayan kan, padahal dari pagi sampai siang ya
kalau kondisi normal itu. Nah itulah nanti ini sekaligus juga sekilas menjawab Pak Edi dan juga Pak Sani ya. Kemudian harmonisasi dengan teman-teman media, ya, insya Allah kita sudah komitmen Pak Sani dan teman-teman kita harmonisasi. Dan apa yang tadi saya sampaikan bukan sekedar apa istilahnya simbolik saja, tapi saya nyata kapan-kapan kita kabari ya kalau ke lapangan satu mobil dengan saya. Ya, tapi kalau 10 orang nggak muat ya. Nah, mungkin kalau 10 ya masih ada mobil satunya lagi ya, yang mobil merah itu, yang LG, LSC itu bisa. Ya, biar nanti apa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu dengan saya bisa lihat kondisi lapangan seperti apa kondisi lapangan di kita ya. Jadi hari ini kita komitmen ya untuk bangun harmonisasi. Ya. Jadi makna harmonisasi itu bagaimana kita meskipun kita suatu saat ada beda pemikiran, beda pandangan, tetapi kita harus mengedepankan harmoni. Harmoni adalah maknanya apa? Mengutamakan apa? Kerukunan, mengutamakan kedamaian dan mengutamakan apa? Suasana yang kondusif. Itulah makna harmoni. Ya. Keselarasan. Ya, ada keselarasan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Sani yang ketiga ya, dicawel. Tidak hanya dicawel, satu mobil Pak Sani. Barangkali itu dari Pak Sani nanti bisa teman-teman yang menambahkan. Pak Edi tadi pengusaha sudah kami jelaskan secara sekilas ya, nanti Pak Muktio bisa mendetailkan untuk apa saja sih bos. Dan kemarin ada dari Dewa juga mungkin salah persepsi juga Pak jadi dianggapnya 1 triliun dana PDK itu semuanya untuk sarpras. Tidak, kita jelaskan 1 triliun 2/3 lebih untuk gaji kita. Tapi berani nggak Pak sebulan gaji gaji? Nanti kita sumbangkan. Ya nanti kita juga punya keluarga ya. Nggak berani ya. Saya juga nggak berani. Ya. Jadi itu yang kadang-kadang makna 20% anggaran APBD untuk dinas pendidikan itu 20% mencakup gaji. Kalau 20% mencakup sarpras sudah saya jamin nggak ada iuran-iuran lagi. Kalau 20% hanya untuk sarpras loh ya. Nah. Kemudian Pak Purwanto, pembelajaran. Ya, terkait dengan pembelajaran kita masih 50% Pak sampai hari ini. Ya, kita belum berani. Saya kalau hari tadi bertanya 100% info dari mana nih besok minggu depan 100%. Anak saya juga Pak itu bilang Dari siswa Pak. dari siswa. Dari keluarga. Kita ya tak cek dulu ya. Pola masuk pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, itu dari kapasitas ruang. Nah, maksudnya. Jadi, tapi kalau sekolah-sekolah yang besar kita masih 50%. Jadi dan lama pembelajarannya 6 jam pembelajaran. 1 jam pelajaran itu 30 menit. Sehingga kalau masuk jam 7 langsung pulang, tidak ada istirahat, jam 10 pulang. Sekolah kosong kurang lebih 1 jam, baru sesi berikutnya. Nah, jadi makna surat itu adalah untuk sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit Pak. Bisa 100%. Mohon maaf Pak, apabila sekolah yang siswanya jumlahnya besar memberlakukan 100%, apakah ada teguran dari kepala dinas kepada sekolah tersebut? Karena informasinya memang di situ
ada sekolah yang jumlah siswanya besar akan mengandalkan 100%. Sekolahan gimana itu? Bisa disebutkan sekolah SMP Muhammadiyah. negeri atau swasta? Swasta berarti Swasta. ya? Nggak masalah kalau swasta ya? Enggak, nanti kita ingatkan. Oh, ya. Ya. SMP Muhammadiyah itu kan sekolahnya cukup Jadi, lumayan banyak. Negeri atau swasta adalah di bawah tanggung jawab dinas PKK, ya, harus mentaati pergub terkait dengan COVID ini, ya. Dan kita ini Cilacap masih level 2. Level 2 boleh tatap muka secara terbatas 50%, ya. Dan khususnya pada sekolah-sekolah kecil, karena beberapa khususnya di SD, tapi ini ya yang tadi saya sebutkan, satu SD hanya 60 siswa, 80 atau 90 atau di bawah 100 katakanlah, kita perkenankan masuk 100% dan tetap 6 jam pelajaran, tidak ada istirahat, gitu ya. Ya, biar nanti tidak ada miskomunikasi. Karena kalau misalnya SD itu 80 siswa saja, per kelas rata-rata berapa anak itu? 15, 14 ya masih prokes, ya. Itu untuk pembelajaran. Dan terkait dengan vaksinasi, untuk tahap pertama kita sudah hampir 100%, ya, anak sekolah ya, baik dari 6 sampai 11 tahun maupun 12 tahun ke atas, vaksinasi pertama sudah selesai. Dan untuk vaksinasi kedua kita telah dan sedang melaksanakan vaksinasi kedua. Mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan kita sudah mendekati 100% untuk anak-anak kita dalam hal vaksinasi. Dan juga Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, mulai minggu kemarin juga sudah dilaksanakan vaksinasi ketiga atau booster. Ya, tujuannya apa? Pendidik sendiri, guru-guru terutama, dipastikan mereka juga harus sehat-sehat semuanya. Ya. Terkait dengan cagar budaya, nanti moderator sendiri nanti ya yang bisa menjelaskan. Itu, oh ya, ijazah yang ditahan di sekolah negeri. Sekolah mana ini? Hari ini saya langsung ke sekolah itu, kalau ada sekolah negeri nahan ijazah. Sebutkan Pak. Seperti apa, walaupun ada 3 kesempatan. Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan adalah beberapa guru yang sudah bersertifikasi terutama swasta, tetapi mereka mengikuti P3K dan diterima mengajar di SD. Artinya padahal itu adalah guru bidang studi, nantinya akan menjadi guru kelas. Apakah tidak menjadi problem yang baru lagi terhadap sistem rekrutmen P3K di Dinas Pendidikan? Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa Kabupaten Cilacap karena Bapak Bupati sudah berkomitmen untuk membantu kaitan dengan guru-guru honorer ini agar bisa diangkat menjadi P3K, sehingga Pemda Kabupaten Cilacap ini membuka ruang untuk atau bagi 5.282 formasi untuk P3K bagi sekolah-sekolah negeri. Ya. Dan ini terbesar untuk yang saya tahu ya, Jawa Tengah, Purbalingga, Banyumas dan lain-lain. Bahkan mereka ada yang kosong, ada yang sedikit saja membuka formasi untuk P3K. Inilah komitmen yang tinggi dari Bapak Bupati. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman pendidik dan juga kualitas output maupun outcome dari anak-anak didik kita. Nah, sehingga banyak konsekuensi yang diakibatkan oleh hal ini. Misalnya banyak banyak sekolah-sekolah swasta yang kehilangan guru. Mungkin sudah pengalaman di swasta, diterima di P3K, di sekolah
ngajar di negeri, banyak sekali guru sekolah swasta yang kekurangan guru. Ini menyebabkan kebijakan ini. Nah, terus ini nanti masih tahap kedua ya, kemudian juga masih ada tahap ketiga dalam penerimaan P3K ini, sehingga nanti kita tunggu bagaimana fakta yang ada di lapangan nanti, ya. Apakah guru-guru honorer nanti yang tidak diterima masuk P3K, karena yang tahap ketiga kemungkinan dari luar juga bisa daftar di Cilacap. Ini saingan juga tambah berat. Nah, kita sekolah dasar dari SD dan SMP di Kabupaten Cilacap, dan nanti apakah dengan ketentuan sekarang, karena sekarang ini kita dilarang nambah tenaga honorer. Nah, apakah nanti ini terus berlanjut? Kita nanti tunggu pada saatnya nanti. Pak, assalamualaikum Pak. Pak, untuk capaian untuk press release hari ini Pak, gimana Pak? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman media baik elektronik, cetak maupun online, saya terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk hadir dalam satu agenda yaitu press release di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Hari ini kita telah membangun komitmen bersama dengan teman-teman media bahwa kita harus kompak, kita harus sinergi, kita adalah mitra, kita adalah counterpart, kita adalah satu tubuh, yaitu warga negara Indonesia yang bersama-sama kita bertanggung jawab untuk memajukan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Cilacap. Sehingga peran media pers ini sangat penting, strategis bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, kami tadi sudah komitmen, mari kami tidak hanya sekedar nyawel saja, tapi kapan-kapan kita bisa satu mobil dengan R29, kita ke lapangan untuk apa? Untuk bisa lihat lokasi, untuk bisa berdialog dengan stakeholder pendidikan di lapangan, sehingga informasi, fakta, keadaan di lapangan kita bisa saksikan bersama, dan bagaimana kita harus punya satu niat, yaitu bagaimana anak-anak kita ini cerdas ke depan, yang bisa membanggakan Indonesia ke depan, membanggakan orang tua, membanggakan Bapak Ibu guru, membanggakan masyarakat, dan membanggakan bangsa ke depan. Itulah niat kita. Vaksinasi dosis kedua telah dan sedang kita laksanakan dalam progres. Mudah-mudahan 1, 2, 3 minggu ke depan bisa mendekati 100% untuk vaksinasi kedua. Dan untuk Bapak Ibu guru sudah dan sedang menjalani vaksinasi ketiga, yaitu booster ya. Sehingga mudah-mudahan kita berharap nanti COVID ini bisa kita cegah semaksimal mungkin. Kita bermimpi bersama satu saat anak-anak kita bisa 100% masuk sekolah dari jam 7 sampai paling tidak jam 12. Itu mimpi kita bersama. Mudah-mudahan mimpi itu semuanya nanti bisa terwujud. Ya, dipastikan kapan juga untuk latihan terus. Ya, kita Saniarento, tim liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. COVID ini